Oke, iya, selamat malam Mas. Silakan, selamat bergabung. Jadi, ini kelas kita yang kedua ya, pertemuan kedua untuk sosiologi kelas 3B. Eh, ini saya mohon maaf karena apa namanya tugas-tugasnya belum saya pack semua satu file karena ada yang terlambat ya. Kan kita deadline-nya jam 12 ya. Jadi yang sebelum jam 12 yang misalnya kirimnya semalam atau kemarin udah saya masukkan ke folder, tapi yang kirimnya sore tadi atau malam itu masih masih pada di inbox saya, belum saya pindahkan. Cuman saya sudah baca. Ya, saya sudah baca dan jawaban-jawabannya juga sudah saya baca. Saya tadi coba upload sebenarnya ada salah satu apa namanya ini saya coba buka di sini tapi lama sekali uploadnya. Ada jawaban yang bagus ya dari teman-teman. Saya senang karena tugasnya dikerjakan gitu kan. Terus ada yang benar-benar menurut pendapatnya sendiri ya. Saya bisa baca. Tapi saya curiga ada juga yang langsung kopas dari Mbah Google gitu kan. Ya, oke, tapi nggak apa-apa, saya sudah terima. Yang belum, yang hadir malam ini, saya rasa semua sudah. Mbak Raini sudah, Mbak Neng nanti saya pastikan lagi ya Mbak, saya cek. Eh, ini beda kasusnya Mbak Nuri juga, Mas Najwa tadi juga sudah, saya sudah terima juga, saya sudah baca. Jadi makasih untuk respon teman-teman, untuk tugasnya, itu akan nilai tugas kita yang pertama ya. Nilai tugas kita itu 40%, gitu dia. Oke, jadi oke, sudah siap, udah ready untuk ke kelas kita ya. Seperti yang ada di whiteboard kita, malam ini kita akan masuk ke pembahasan yang bagian paling akhir di bab satu, yaitu masyarakat sebagai sistem sosial yang dinamis. Jadi malam ini kita akan membahas masyarakat, ya, fokus membahas masyarakat. Jadi teman-teman yang punya modul hard copy, boleh sekalian langsung dibuka modulnya ya. Sekalian dari whiteboard dibandingkan dengan yang di modul, sekalian dibaca. Jadi kita akan mulai sambil kita berharap sih teman-teman yang lain pada masuk juga ya. Oh ini ada masuk lagi. Ini Mbak Citrawati masuk. Karena kemarin kita rame ya. Ada 10 orang kalau saya nggak salah. Gitu dia. Jadi kelasnya rame. Ini weekendnya, malam minggunya di kelas semua gitu ya. Terpaksa malam minggu di kelas gitu ya. Demi kau dan sebuah hati. Mobbing sama saya. Iya, saya kan kebetulan masih jomblo gitu kan. Jadi ada teman-teman yang ngawanin. Oke, itu intermezzo aja ya supaya kita semangat masuk kelasnya. Oke, ini selamat bergabung ya Mbak Citra. Silakan kita masih baru akan mulai kelas kita. Iya, yang pertama kita akan bahas pengertian masyarakat. Ini saya ada buat tiga pengertian ya. Kalau dari modul kita ada, ya silakan dibuka di modul, ada pengertian masyarakat juga. Yang pertama saya mau bagikan dulu yang saya dapat dari Wikipedia. Ini saya cari dari Wikipedia, masyarakat di sana disebutkan merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Nah, ini menurut Wikipedia. Kemudian saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Masyarakat itu katanya sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Oke, uh, yang dari modul kita, masyarakat katanya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Oke, jadi kalau saya perhatikan, ini ada sedikit kesamaan ya, yang dari Wikipedia katanya manusia yang tinggal bersama-sama. Nah, kalau menurut KBBI, yang terikat oleh eh, kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, ketika mereka tinggal bersama-sama kan ada kebudayaannya ya. Kemudian yang dari modul juga ada menyebutkan tentang rasa kebersamaan, ya, tentang yang bersama-sama, ada interaksi sosialnya. Oke, jadi ini yang pertama, bagian pertama tentang pengertian masyarakat. Ya, oke, ya Mbak Citra nggak apa-apa.
Oke, jadi saya ulangi lagi, ini teman-teman banyak yang masih baru masuk ya. Ini Mbak Ika juga baru masuk. Saya ulangi lagi, masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia, ya, yang tinggal bersama-sama. Ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi ada kelompok manusia ya yang tinggal bersama-sama. Itu intinya. Kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, katanya sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itu dia masyarakat. Itu pengertian masyarakat menurut KBBI. Kemudian dari modul kita ada katanya masyarakat itu tidak hanya yang tidak hanya kelompok yang tinggal bersama-sama atau tidak hanya yang terikat karena kebudayaan, tapi mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Oke, seperti digabung semua jadinya ya, dicakup semua jadinya. Oke, Oke, kemudian yang berikutnya, ini menurut para ahli seperti biasa. Seperti biasa ya, karena kan sosiologi itu dibangun karena banyak kontribusi dari para ahli ya. Jadi kita tidak bisa hanya menerima satu satu apa namanya satu pengertian saja atau satu ahli saja. Kita perlu banyak menerima karena eh, sosiologi itu banyak ya, banyak yang mengkajinya. Jadi kita perlu memahami setiap sudut pandang dari orang-orang yang mengkajinya. Nah, yang pertama ini saya bagikan ini dari Gilin ya. Gilin, nama keluarganya Gilin. Masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama. Ini mereka mengatakan kalau masyarakat itu kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama. Jadi ada rasa persatuan, jadi walaupun tersebar ada rasa persatuan. Itu dia kelompok masyarakat menurut mereka. Kemudian kita bergeser ke kanan ya. Ini menurut Max Weber. Max Weber salah satu tokoh sosiologi ya. Teman-teman jawaban nomor 2 benar semua. Ya kan? Benar semua. Ada malah satu orang, saya lupa namanya, dia tidak hanya menyebutkan 5, tidak hanya Max Weber, Karl Marx, Emil Durkheim, apa namanya? Bapak sosiologi siapa? Siapa Bapak sosiologi kita? Bisa ada yang ingat? Auguste Comte. Oke, bagus. Tidak hanya Auguste Comte. Oke, iya, Mas Najwa, benar. Tapi dia juga menambahkan beberapa. Ya, mungkin dia cari, tapi saya harap nggak hanya sekadar di copy ya, tapi juga diperhatikan siapa-siapa aja orangnya. Ya, kali aja muncul di soal, kan? Kali aja pilihan Karl Marx nggak ada, pilihan Max Weber nggak ada juga, kan? Nah, jadi bagus ya, bagus. Jadi tugasnya dikerjakan dengan sepenuh hati. Saya senang. Yang pasti dapat nilai lebih dari saya. Oke, kemudian menurut Max Weber, katanya masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Nah, dia menyinggung tentang nilai-nilai. Ya kan? Nanti kita bahas ini di bab yang kedua. Jadi masyarakat itu ada strukturnya, kemudian ada aksinya yang ditentukan oleh harapan sama nilai-nilai yang ada pada warga tersebut. Gitu dia. Oke, itu menurut Max Weber. Menurut ahli yang berikutnya, itu Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif. Ya, suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Nah, ada anggota-anggota di dalam suatu kelompok, ya, ada individu-individunya, dan itu merupakan suatu kenyataan objektif katanya, bukan subjektif. Kalau subjektif menurut orangnya ya, kalau objektif eh, bukan menurut orangnya, secara keseluruhan dia. Jadi konsisten, ya. Ada individu-individu yang merupakan anggotanya itu menurut Emil Durkheim. Sedikit susah sih dipahami maksud dia di sini, tapi intinya ada individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, itu dia masyarakat. Kemudian dari Karl Marx, ini masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Nah, Karl Marx kan ahli ekonomi ya. Ini dia terkenal ahli ekonomi.
Makanya sumbangannya terhadap apa namanya sosiologi pun banyak tersangkut dengan teori ekonomi. Nah, dia katanya mengatakan bahwa masyarakat itu struktur ataupun organisasi yang berkembang karena adanya ketegangan atau pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Nah, kalau kalau saya bisa katakan, kemarin kan dia ada menyebut tentang kelas ya, kelas borjuis sama proteller. Jadi yang mana yang jadi kaum proletar ya, yang mana yang dia menguasai industri yang punya modal dengan yang mana yang menjadi pekerjanya, yang menjadi kelas buruhnya, seperti itu. Nah, jadi dia ada menyinggung itu di sini dan dia mengatakan bahwa masyarakat adalah itu dia, kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Oke, itu intinya dari Karl Marx. Kalau dari yang ahli berikutnya ini ada M.J. Herskovits. Jadi masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu, ya. Oh ya, realita di masyarakat banyak ya, ya benar. Eh, dia mungkin mengambil dari sisi ekonomi, tapi benar ya, kalau pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi masyarakat yang berkelompok-kelompok itu biasanya yang menurut mereka sesuai ya. Misalnya kawasan elit biasanya perumahan elit ya orang-orang yang mampu secara ekonomi. Nah, yang tinggal di kawasan yang lain misalnya. Nah, ya saya setuju dengan pendapat Mas Najwa. Nah, kalau yang menurut Harkopits ini intinya itu ada cara hidup masyarakat ya, cara hidup masyarakat yang diorganisasikan. Nah, jadi misalnya ada kelompok, jadi ada organisasinya, ada yang mengorganisasikan, dan kemudian mereka punya ketentuan untuk bagaimana cara hidup seperti itu. Jadi mereka mengikuti peraturan itu. Itu dia, itu poin dari Harkovits. Yang berikutnya ini Bapak Selo Sumarjan, ini dari Indonesia ya, ahli sosiologi dari Indonesia. Ini masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Nah, sangat sederhana pengertiannya, tapi saya rasa gampang dipahami dan hmm, berterima ya dengan pemahaman kita pada umumnya bahwa masyarakat itu orang-orang hidup bersama dan ada kebudayaan dihasilkan ya kan karena interaksi sosial, karena kelompok-kelompok yang ber apa namanya berinteraksi satu dengan yang lain gitu dia. Nah, ini dia pendapatnya. Kita sudah tahu pengertian yang apa namanya bermacam ragam ya menurut ahli, menurut pendapat dan kajian mereka masing-masing. Oke, jadi eh, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ciri-ciri masyarakat. Dari pengertian masyarakat, tadi pertama kita bahas yang dari Wikipedia ya kan? Dari Wikipedia ada, dari kamus ada, dari modul kita. Nah, pendapat ahli juga. Nah, kalau teman-teman sendiri, kira-kira menurut teman-teman dengan pemahaman sendiri lah yang teman-teman tahu dan barusan juga kita sudah banyak bahas ya. Masyarakat itu apa menurut pemahaman teman-teman semua? Ada yang mau membagikan pendapatnya? Membagikan ke kelas, ke teman-teman yang lain dengan saya juga, ya silahkan sebelum kita lanjut. Kira-kira paham nggak masyarakat itu apa? Ya, silahkan, silahkan Mbak. Eh, mau menegaskan kembali pun boleh, atau mengulang suatu pendapat yang disetujui, misalnya tadi lebih setuju sama pendapatnya Salo Sumarjan misalnya, setuju kalau masyarakat itu apa. Boleh juga, supaya kita ada interaksi, supaya nggak ngantuk ya. Ayo silahkan, jangan malu-malu.
Oke, ini ada dari pendapat Mas Najwa nih ya. Ini katanya suatu kelompok individu yang hidup bersama mempunyai aturan dan struktur. Bagus ya, saya senang. Saya suka nih pendapatnya. Kemudian ada Mbak Ika juga, kelompok manusia yang menduduki suatu wilayah yang beraneka ragam kondisi ekonomi dan budaya. Wah, ini lebih keren lagi dia. Oke, saya rasa seperti di apa jadinya ya, kesimpulan ya. Ini kesimpulannya yang dari Mas Najwa dan dan Mbak Ika. Ini kayaknya jadi kesimpulan dari semua pendapat-pendapat tadi ya. Oke, berarti paham ya, berarti paham. Oke, jadi sudah punya pendapat sendiri masyarakat itu apa. Jadi, kalaupun ada pertanyaan atau esai atau apapun itu nanti di di apa namanya di UTS atau UAS kita sudah bisa dijawab. Ini kurang setuju dengan pendapat Mbak Sumarjan. Yang mana ya? Selo Sumarjan ya? Yang barusan. Kenapa ini, Mas? Kenapa kira-kira? Kan tadi pendapatnya orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan ya. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komunitas manusia yang tinggal bersama-sama. Oke, kalau penduduk urban kan belum tentu menghasilkan budaya. Oke, belum tentu ya. Contoh kaum urban di Jakarta. Eh, iya, Tapi tapi menurut saya kalau yang dinamakan masyarakat Jakarta misalnya kan, pasti ada yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut, dari penduduk Jakarta sendiri. Walaupun mereka kaum urban, mereka ketika mereka sudah misalnya datang ke Jakarta dan menganggap bagian dari Jakarta, masyarakat Jakarta, saya rasa walaupun mereka tidak menghasilkan kebudayaan yang baru, mereka akan mengikuti kebudayaan yang sudah berlaku di wilayah tersebut. Saya rasa seperti itu, Mas. Tapi memang kalau dia misalnya suatu wilayah yang baru yang belum sama sekali ada kebudayaan yang tercipta sebelumnya, mungkin akan membutuhkan waktu ya. Jadi akan membutuhkan waktu, kemudian lama-kelamaan akan ada budaya yang dihasilkan atau karena interaksi yang ada. Karena memang kalau masih baru seperti itu ya, baru tercipta atau baru berkumpul dalam satu wilayah tertentu belum tentu. Ya, kalau ya saya ada poin yang saya setuju ya. Tapi yang seperti saya katakan tadi, eh, mereka kan datang ke suatu wilayah. Nah, pasti di wilayah itu seperti di Jakarta misalnya sudah ada kebudayaannya, sudah ada eh, yang menjadi ciri khas, ya kan, di masyarakat Jakarta. Saya rasa mereka akan mengikuti, beradaptasi, bahkan mengakui itu menjadi kebudayaan mereka ya, seiring berjalannya waktu. Tapi kalau dia misalnya eh, sebuah komunitas yang baru, mungkin akan sulit juga ya, butuh waktu supaya terbentuk dia kebudayaannya. Oke, semua yang baru datang silahkan bergabung ya, silahkan masuk ya. Kami masih baru membahas sedikit, masih baru membahas tentang pengertian masyarakat ya menurut buku kita iya tidak menghasilkan kebudayaan memang tidak ya. Tapi eh, kalau misalnya lah ada suatu kita anggap sajalah Jakarta itu dulu eh, belum ada kebudayaannya. Nah, sekarang kan menjadi ada. Nah, saya rasa bisa dikatakan juga ada kebudayaan yang dihasilkan. Karena pada prosesnya, pada prosesnya kan orang-orang eh, kalau di Jakarta kebudayaan misalnya yang kebudayaan Betawi ya, itu yang ciri khas dari Jakarta. Itu yang menjadi khas dari mereka, kemudian tari-tariannya juga. Nah, kalau yang kaum urban yang datang memang eh, hanya hanya berbaur ya, hanya beradaptasi seperti yang saya katakan tadi. Kalau kebudayaan dihasilkan memang saya rasa memang tidak ada, kecuali seperti yang saya bilang tadi di wilayah baru. Setelah ada interaksi, setelah ada adaptasi dalam jangka waktu yang cukup lama, baru ada yang baru. Nah, kalau soal ada budaya yang tercipta atau tidak, mungkin bisa kita diskusikan nanti lebih jauh lagi. Mas Najwa juga bisa berdiskusi dengan saya ya lebih lanjut tentang ini. Nanti mungkin kita bisa buka
sumber yang lain, ya artikel yang lain dari internet untuk menjawab itu. Oke, saya rasa bisa ya Mas, nanti nanti kita bisa diskusikan lebih dalam. Jadi yang baru masuk, kami baru membahas tentang pengertian masyarakat. Jadi boleh dibaca di chat history ya. Itu ada tadi pendapat teman-teman yang bagus ini. Tadi Mas Najwa ada masyarakat pengertiannya Mbak Nuri, kemudian Mbak Ika juga. Saya rasa teman-teman bisa membaca juga sekalian dari sana. Karena di whiteboard kita sekarang ada ciri-ciri masyarakat ya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri masyarakat. Nah, ciri-cirinya yang pertama katanya manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, ya terdiri atas dua orang. Berarti eh, keluarga merupakan masyarakat juga, ya kan? Karena minimal terdiri dari dua orang. Jadi masyarakat itu eh, bisa dikatakan nggak jauh dari kehidupan kita, gitu ya. Kita masyarakat juga. Keluarga kita itu masyarakat unit masyarakat yang terkecil. Itu dia. Jadi keluarga itu masyarakat kah? Ya, masyarakat. Ya. Bergaul dalam waktu yang cukup lama. Ya, jadi ada uh, ya selamat datang. Bergaul dalam waktu yang cukup lama. Ada prosesnya ya. Ada uh, proses pertemanan atau proses adaptasi. Makanya dikatakan cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia. Oke, tinggal bersama sekurang-kurangnya dua orang, bergaul dalam waktu yang lama, kemudian ada sistem komunikasi untuk mengatur hubungan. Yang berikutnya sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Oke, sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, kemudian merupakan suatu sistem hidup bersama. Oke, merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lain, ya, merasa terkait satu dengan yang lain sehingga ada kebudayaan yang timbul. Ini dia ciri-cirinya. Oke, ciri-cirinya gampang ya, saya rasa gampang dipahami. Nah, ini ada 4 poin ya, saya rasa yang teman-teman bisa amati juga masyarakat di sekitar teman-teman. Kalau kita kalau kita KPC keluarga nggak? Keluarga nggak? Keluarga, kenapa Mbak? Karena kita sudah pasti lebih dari dua orang ya. Sudah pasti lebih dari dua orang. Bergaul dalam waktu yang cukup lama, sebenarnya belum ya. Lama itu relatif lagian ya. Ada yang bilang lama itu 2 tahun, ada yang bilang lama itu 1 bulan juga sudah lama gitu kan. Nah, jadi relatif. Yang pasti kita ada interaksi, ada sistem komunikasi, ada peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kita. Kita sadar bahwa kita merupakan suatu kesatuan. Nah, saya merasa saya bagian dari KPC. Saya merasa kewajiban saya itu membantu teman-teman. Nah, saya merasa saya kalau nggak ada teman-teman ya nggak bisa juga gitu kan. Mau ngajar siapa gitu kan. Nah, ada yang merasa punya rumah kedua kayak Mbak Raini. Nah, kata Mbak Nuri KPC lebih dari 2 orang ya. Terus merupakan suatu sistem kehidupan bersama. Kita punya sistem lah ya gitu kan karena ada yang mengatur seperti itu. Nah, poin D itu seperti yang orang Jawa di Suriname, mereka menghasilkan kolaborasi kebudayaan. Oke, ya. Ini Mas Najwa banyak membagikan ya, banyak share ke teman-teman, ke saya juga, ya. Teman-teman juga kalau mau share silahkan. Jadi kita banyak diskusi, banyak interaksi ya, nggak satu arah aja, gitu dia. Nah, berarti kita keluarga, gitu ya. Ada masyarakat, eh, kita masyarakat, gitu ya. Keluarga kita juga masyarakat, gitu dia. Nah, jadi ciri-cirinya ini gampang, saya rasa gampang dipahami. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang akan kita bahas itu terbentuknya masyarakat, ya terbentuknya masyarakat. Katanya kelompok sosial terbentuk karena manusia-manusia menggunakan pikiran,
perasaan dan keinginan-keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Nah, kelompok sosial ini termasuk dalam masyarakat itu ya, maksudnya jangan bingung. Jadi karena ada perasaan, pikiran, keinginan-keinginan ya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Syarat-syaratnya ini mirip dengan ciri-ciri tadi ya, ciri-ciri masyarakat. Nah, ini syarat-syaratnya katanya terdapat sekumpulan orang, udah pasti berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama, ya. Relatif, relatif itu tidak ada patokannya, ya. Relatif itu tergantung kepada pendapat seseorang, makanya dikatakan relatif, ya. Kemudian akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan. Lagi-lagi apa ya, lagi-lagi dia menyebutkan tentang kebudayaan ya, ada kebudayaan yang dihasilkan. Jadi ini syarat-syaratnya terdapat sekumpulan orang berdiam berdiam dan bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama, kemudian ada kebudayaan yang dihasilkan. Itu dia dalam proses terbentuknya masyarakat. Kalau sistem sosial dan struktur sosial, ini saya kutip dari Shalom Sumarjan lagi ya. Ini ada dari modul kita. Ini saya pakai dari sana. Ada 9 unsur katanya. Ada 9 unsur uh, dalam sistem sosial. Ya, dalam sistem sosial itu ada terdiri atas 9 unsur, yaitu kepercayaan dan pengetahuan. Kalau kepercayaan ini biasanya dihubungkan dengan agama. Kan jadi dalam satu sistem sosial ada biasanya kepercayaan, mungkin bisa jadi bukan ke agama ya, karena ada juga yang ateis misalnya ya, jadi kepercayaannya misalnya masih yang tradisional, misalnya ke misalnya ke benda-benda atau hal-hal yang lain. Kemudian ada pengetahuan. Kalau perasaan sudah pasti ya, unsur unsur perasaan ini yang paling besar karena tadi merasa bagian dari suatu kelompok itu, merasa bagian dari sistem itu dia. Kemudian tujuan. Nah, kalau misalnya dia suatu suatu kelompok atau suatu sistem masyarakat yang sudah teratur ya, sudah ada strukturnya, biasanya punya tujuan bersama. Walaupun kita masing-masing punya tujuan ya, punya tujuan masing-masing. Nah, biasanya ada tujuan. Misalnya supaya kelompok kita, supaya lingkungan sekitar kita aman dan nyaman tinggal di sini, supaya desa kita dikatakan desa hijau misalnya, seperti itu dia. Nah, unsur tujuan pasti ada. Kemudian unsur berikutnya itu ada norma, kaidah dan peraturan sosial. Nah, ini pasti ya, kalau mengenai norma nanti kita akan bahas di bab 2 nilai dan norma, yang lebih jelasnya. Yang pasti ada unsur norma. Ya, ada norma-normanya, ada kaidah atau peraturan yang berlaku. Kemudian unsur berikutnya itu kedudukan. Kedudukan atau status dan peran. Nah, ini biasanya kalau di masyarakat ya, peran-perannya misalnya sebagai kepala desa, kepala dusun, RT, RW, ya. Kalau cakupan yang lebih besar lagi, misalnya ada perannya sebagai uh, dinas sosial, misalnya bupati atau camat, gitu kan. Nah, itu merupakan unsur di sistem sosial juga. Ya, ada kedudukannya, ada pangkat-pangkatnya. Ini dia yang bagian F, ada unsur tingkat atau pangkatnya. Kemudian kekuasaan, ya kan? Nah, kalau yang berikutnya itu sanksi. Saya rasa unsur sanksi tidak terlepas dari norma. Kalau ada norma, ada kaidah, pasti ada sanksinya ya, ada sanksinya. Sebenarnya tidak hanya sanksi, reward juga ya, penghargaannya juga ada. Kemudian unsur yang berikutnya itu fasilitas atau sarana. Nah, ada 9 unsur ya. Nah, 9 unsur uh, yang ada di dalam sistem sosial. Nah, sampai di sini bagaimana kira-kira? Aman? Bisa dilanjut? Oke, aman ya. Aman dan terkendali. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas ada 9 unsur-unsur. Nah, unsur-unsur dalam suatu sistem sosial itu katanya paling sedikit ada 4 subsistemnya. Ya kan? Tadi ada sistem. Sistem itu biasanya terdiri dari elemen-elemen ya.
Nah, ini dia maksudnya. Elemen-elemennya itu apa saja? Ada 4 katanya. Nah, ada subsistemnya. Yang pertama, itu ada subsistem kebudayaan. Ya, ini menghasilkan kebudayaan kebendaan, sistem ilmu pengetahuan, dan sistem nilai budaya atau adat istiadat. Yang pasti berhubungan dengan kebudayaan, ya, hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat di situ. Ya, bisa jadi ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan tentang obat-obatan, ya, penyakit gitu kan. Kemudian sistem adat istiadat, bagaimana untuk melaksanakan pernikahan misalnya. Kemudian kebendaan juga misalnya alat-alat ya kan, alat-alat masak atau alat-alat bekerja, kemudian untuk apa namanya? Seni ya, banyak banyak itu seni musik, seni tari dan lain sebagainya. Oke. Ini masih putus nyambung, Mbak, Neng? Masih bisa? Ini masih bisa sekarang? Ya, mungkin sinyal ya. Oke, itu tadi dia subsistem kebudayaan. Kemudian subsistem sosial. Ini menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah sosial yang melekat dalam setiap perilaku manusia. Nah, di masyarakat itu ada subsistem sosial namanya. Eh, Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada norma-norma, ada kaidah, ada peraturan-peraturan sosial gitu kan. Nah, subsistem ini juga menghasilkan nilai-nilai. Nah, mau tidak mau pasti ada. Mau tidak mau pasti ada peraturan yang dibuat sendiri maupun itu formal dan non formal ya, maupun itu yang disepakati bersama atau yang sudah diketahui secara umum walaupun tidak usah dikatakan lagi atau diberitahu lagi misalnya, dan itu melekat pada setiap perilaku masyarakat yang ada di situ. Itu dia subsistem sosial. Kemudian subsistem kepribadian, ini menghasilkan corak perilaku masyarakat sebagai akibat interaksi sosial dan sosialisasi yang terus-menerus. Nah, akibat akibat interaksi sosial yang terjadi secara kontinu, terus-menerus, ada ada corak perilaku. Nah, ini teman-teman, eh, saya mau buat contoh sebenarnya. Misalnya di mana ya, masyarakat mana ya, ada yang unik dia, misalnya corak perilakunya itu langsung kelihatan seperti kita sekarang. Corak perilaku kita maunya belajar aja gitu ya, diskusi aja gitu ya. Oh enggak. Nah, ada corak perilaku yang bisa dibilang menjadi ciri khas ya. Karena apa? Karena proses interaksi sosial yang terus-menerus. Nah, sosialisasi yang terus-menerus. Nah, saya apa ya, misalnya oh seperti yang saya pernah bagikan kemarin yang di Kampung Naga. Ya, misalnya itu mereka corak perilakunya sederhana, hidup sederhana dan tertutup misalnya. Nah, itu memang karena sudah disepakati bersama ya. Nah, selain karena sosialisasi yang terus-menerus. Nah, mungkin bisa kita juga lihat di misalnya masyarakat yang lain ya, wilayah yang lain. Eh, Misalnya masyarakat mana ya? Hmm, Mungkin kalau di Jakarta terlalu beragam ya, saya nggak bisa juga bilang, cuman pada umumnya mereka corak perilakunya yang serba serba cepat, yang serba sibuk gitu ya, apa gaya hidup di ibu kota, gaya hidup di ibu kota seperti itu ya, corak perilakunya yang seperti itu, yang interaksinya hanya misalnya lewat media sosial, seperti itu. Suku anak dalam, ini ada Mas Najwa bilang suku anak dalam juga. Itu mereka corak perilakunya bagaimana, Mas? Yang di anak dalam. Apa yang unik? Apa yang menjadi ciri khas perilaku mereka? Oh, primitif juga ya. Iya. Wah, ya mungkin kayak suku Baduy juga ya. Suku Baduy juga yang Sunda ya. Ada satu suku di sana yang seperti itu, yang masih tinggal di hutan. Yang ada hmm, oke. Sama berarti agak sedikit mirip dengan yang saya pernah ceritakan kemarin di Kampung Naga itu ya, Tasikmalaya. Nah, itu dia. Masih melakukan sesuatu dengan tradisional. Ya, iya benar. Boleh, kalau misalnya seperti di kampung saya, corak perilakunya itu gotong royongnya masih ada.
masih ada kalau misalnya ada pesta seperti itu ya, itu gotong royongnya masih ada. Itu masih menjadi corak perilaku yang ciri khas di kampung saya misalnya. Nah, teman-teman juga bisa lah, bisa. Tadi ada dua orangnya yang kasih pendapat. Oke, yang subsistem berikutnya itu subsistem kelompok biologis. Ini berkenaan dengan perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Ini manusia dengan alam, ya. Bagaimana uh, kelompok manusia itu, uh, kalau ini katanya perlakuan, ya. Bagaimana kita memanfaatkan alam sekitar, bagaimana kita menggunakan ataupun berinteraksi dengan uh, apa namanya binatang, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu sistem yang berkaitan dengan biologi. Suaranya jauh. Oke. Oke. Yang berikutnya, ini organisasi sosial pada masyarakat. Nah, ini saya akan bahas yang pertama itu tentang kelompok ya, kelompok dan perkumpulan. Jadi kan organisasi sosial ini kan banyak ya, organisasi sosial pada masyarakat. Yang pertama kita akan bahas kelompok dan perkumpulan. Katanya kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, kelompok kelompok belajar, kelompok basket. Nah, untuk yang lebih jelasnya kita akan bahas ini. Ada dua jenis, kelompok ini ada dua jenis ya, yang teratur dengan yang tidak teratur. Ya, ada kelompok yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi, tapi ada yang tidak teratur, ada yang teratur. Yang pertama, kita akan bahas yang tidak teratur. Contohnya itu katanya kerumunan. Ya, kerumunan. Bahasa Inggrisnya itu crowd. Ya, crowded. Crowded itu ramai, gitu kan? Yang pertama itu kerumunan. Katanya ini individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan pada waktu yang bersamaan. Nah, individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Misalnya, ada misalnya apa namanya? Konser, ya kan? Ada konser siapa lah ya? Konser saya bingung nama-nama band di Indonesia. Sudah lama. Oke, misalnya ada satu konser Agnes Monica, ini penyanyi kesukaan saya. Oke, konser Wali juga bisa. Oke. Kemudian ada orang-orang yang secara kebetulan ada di situ pada waktu yang bersamaan. Jadi kan itu ramai ya, berkerumun namanya, crowd gitu kan. Nah, itu kan tidak teratur. Nah, jadi itu termasuk kepada kelompok sosial yang tidak teratur ya, termasuk kepada kerumunan. Itu bentuk kerumunan. Nah, kemudian hmm, yang kedua, publik. Publik adalah orang-orang yang berkumpul yang mempunyai kesamaan kepentingan. Nah, tadi Mbak Neng bilang berarti kita publik. Tapi kita termasuk yang teratur sih, Mbak. Jadi ini kan contoh yang kurang teratur ya. Kan tadi kita kan tadi ada dua jenis kelompok yang tidak teratur dan teratur. Pertama kan kita bahas yang tidak teratur. Nah, kalau saya rasa kalau kita teratur, nanti kita bahas ini di slide berikutnya setelah ini. Yang publik ini katanya orang-orang yang berkumpul yang mempunyai kesamaan kepentingan. Misalnya berkumpul karena suatu rapat, ya. Tapi bukan rapat yang khusus atau seperti apa, tapi yang memang anggotanya banyak. Atau misalnya kampanye, iya, kampanye. Misalnya dia mau mendukung misalnya tim sukses nomor satu. Jadi orang-orang pada kumpul di lapangan, kemudian itu kan ramai ya, mungkin ada yang tidak ingin mendukung misalnya nomor nomor urut satu jadinya mendukung. Tapi karena punya kepentingan yang sama, mereka jadi berkumpul di situ dan ramai, ya, ramai juga tapi bagian kepada publik. Itu dia. Ini antrian BBM. Oke. Ini maaf saya batuk. Saya permisi sebentar boleh ya? Aduh.
Oke, udah saya minta maaf ini kurang sehat. Oke. Oh, ini Partai Gerindra. Ya, jadi tergantung partainya apa ya. Mau Partai Demokrat kumpul di mana, misalnya Gerindra kumpul di mana, ya karena kepentingan partai ya. Oke, itu dia contohnya yang tidak teratur ya, hanya ada dua kerumunan dan publik contohnya. Nah, ini kita PDIP masih bahas partai aja. Kemudian kita akan masuk ke kelompok sosial yang teratur ya. Ini yang teratur. Nah, wah ini uh, in group dan out group. Yang in group katanya kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut, ya. Di mana individu mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut. Jadi artinya bagian dari kelompok tersebut. Kalau demo termasuk nggak? Kalau demo masuk kemana kira-kira? Ayo kita diskusikan. Menurut teman-teman, nggak apa-apa saya backkan dulu. Saya akan backkan sebentar slide-nya. Ini nggak bisa balik ya. Oh bisa. Yang nggak beraturan sudah pasti ya. Yang tidak beraturan. Kalau Mas Najwa bilang publik, yang lain, teman-teman yang lain, kalau demo. Demo, demo kita harus ini dulu ya. Demo berarti kerumunan. Eh, artinya kerumunan sekelompok orang, ya kan? Tidak teratur. Apakah yang demo itu kebetulan? Nah, ini sudah banyak yang jawab. Tidak ya, tidak kebetulan. Uh, Mereka sudah pastinya sudah ini ya, sebelumnya sudah ada interaksi, misalnya kita mau demo di mana, ya direncanakan. Berarti termasuk ke publik ya, termasuk ke publik. Iya, oke, aplikasi ya, kita bagus nih, sudah masuk ke aplikasi. Nah, yang ini yang kita yang teratur ya, yang teratur yang pertama in group dan out group. Ini gampang, gampang dipahami. Yang in group dia yang masuk ke dalam kelompok itu, orang-orang atau individu yang masuk atau terdaftar dalam kelompok tersebut. Yang out group ini kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan grupnya. Jadi ini saya buat contoh contoh paket C kelas 3A. Nah, teman-teman termasuk ke in group atau out group? Yang 3B, yang kelas 3B masuk in group atau out group? Ini Mbak Reni bilang out group. In group, out. In group. Yang jawab in group, saya tambah 1 poinnya. Ya, ada 3 orang ya. Jadi jawabannya, yang kelas 3B itu masuk in group. Yang kelas 3A masuk kemana? Yang kelas 3A masuk kemana? Out group. Yang lain? Out. Out ya. Out. Jadi gini dia. Kelompok 3B, kelompok 3B kan terdaftar di kelompok 3B. Nah, itu in group. Nah, teman-teman itu teman-teman itu bagian dari kelompok 3B. Nah, kalau kelompok 3A itu bukan bagian dari teman-teman ya, berarti bukan in. Kemudian bukan hanya 3A, misalnya kelompok angkatan lain ya, misalnya angkatan 1, kelas kelas 1A, misalnya kelompok angkatan 2. Intinya yang bukan kelompok 3B, yang bukan paket C kelas 3B itu out ya, angkatan darat. Oke, masuk ke out. Yang in group itu adalah kelompok kelas 3B. Yang out group itu yang kelas 3A, kelas kelas 2A, kelas 1A, pokoknya kelas yang lain. Oke? Paham ya sampai di sini? Oke?
Maaf, ini putus-putus. Yang tambah poin satu tadi ada Mas Najwa ya. Ada 3 orang tadi tambah poin satu. Ini poin-poin Mbak Nuri juga, Mbak Nuri. Satu lagi tadi Mbak Neng ya. Oh, ya, ya bener. Oke. Nah, itu dia. Bisa dibedakan ya, yang mana yang bagian dari kelompoknya, mana yang bukan. Ya, ya kita lanjut. Itu bagian kelompok yang teratur ya. Ini pembagian yang kedua ini berdasarkan primer atau sekunder. Ini kelompok primer katanya kelompok kecil yang anggota-anggotanya memiliki hubungan dekat, personal, dan langgeng. Nah, jadi keluarga tadi itu kelompok primer ya. Ya, keluarga tadi kan masyarakat. Nah, jadi kalau berdasarkan primer atau sekunder, keluarga itu termasuk kelompok primer karena apa? Kelompoknya kecil, anggota-anggotanya memiliki hubungan dekat, personal, langgeng, gitu kan. Kemudian yang sekunder, ini kalau yang sekunder ini lebih besar kelompoknya, bersifat sementara, dan dibentuk karena tujuan tertentu. Nah, biasanya pun hubungan-hubungan di antara satu kelompok itu ya, anggota-anggotanya itu kurang dekat dia, ya, kurang dekat dan tidak langgeng, kurang langgeng. Misalnya, kalau ini saya buat contohnya ini nih, kelompok grup basket misalnya. Nah, jadi kan hanya karena ada tujuan tertentu supaya misalnya menang menang apa lomba basket misalnya, atau misalnya ada lomba masak, ya kan? Ada lomba masak, kemudian membentuk grup, lomba nyanyi atau lomba-lomba yang lain, grup-grup yang lain. Misalnya hmm, grup pecinta buku apa misalnya novel gitu kan. Nah, itu kan biasanya besar ya, besar kelompoknya atau yang misalnya penggemar-penggemar artis ya, grup band ya. Oh, suaranya kurang ini ya. Yang lain gimana? Suaranya bermasalah? Jelas. Ini mungkin ada ini ya, eh di ini Mbak yang sosiologi, coba dicek Mbak, pakai headset atau enggak, terus mungkin di sinyal juga. Kalau yang lain katanya jelas. Oke ya. Oh, sinyal mungkin ya. Oke. Eh, Kalau ya saya coba pelan-pelan, saya coba ulangi ya. Tadi mungkin ketinggalan ini si Mbak. Yang primer ya, berdasarkan kelompok primer dan sekunder. Ini kelompok primer tadi itu contohnya keluarga, karena kelompoknya kecil, anggota-anggotanya hubungannya dekat, personal ya, ya, secara pribadi itu dekat dan langgeng. Kemudian yang sekunder, ini biasanya besar kelompoknya, bersifat sementara. Ya, bisa bisa sebenarnya dia dalam jangka waktu yang lama, tapi eh, hubungannya itu pun tidak begitu dekat walaupun dia lama. Karena tadi kan besar dan dibentuk pun dia karena tujuan tertentu. Tadi contohnya misalnya grup-grup basket bisa tari, yang lain tadi ada grup band boleh juga. Ya, tapi tergantung ya. Banyak grup band yang langgeng juga ya sampai 10 tahun misalnya. Nah, kemudian hmm, tergantung grup bandnya yang mana ya. Kalau misalnya contoh yang lain bisa juga yang tadi sudah saya katakan, misalnya pecinta buku misalnya. Nah, berkumpulnya itu ramai, ya kelompoknya besar, kemudian tidak begitu dekat. Ini dia secara primer dan sekunder, ya gampang. Saya rasa gampang. Ingat contohnya aja primer berarti keluarga, yang sekunder yang misalnya besar, ya boleh dikonekkan. Kalau teman-teman mau mengingat, boleh dihubungkan dengan suatu hal, ya, suatu hal. Saya sering menggunakan metode itu untuk menghafal, biar teman-teman gampang menghafal, misalnya eh, kelompok primer, ya, langsung ingat keluarga contohnya, jadi kaitkan ke keluarga. Kelompok sekunder, hubungkan aja ke salah satunya grup tari, udah cukup. Jadi teman-teman ketika membaca modul, ya, metodenya bisa dipakai, jadi bisa menghafal dengan cepat. Ya, apalagi nanti kalau kita udah mau UTS ya, itu metodenya ampuh itu. Oke, yang berikutnya
Ini ada kelompok masyarakat yang ketiga, ini paguyuban dan patembayan. Ya. Oh, nanti Mbak, nanti masih masih kita masih ada 2 jam pelajaran, tiga jam pelajaran lagi baru UTS. Ini yang berikutnya, paguyuban dan patembayan, ini Gemeinschaft, Gesellschaft, ini dalam bahasa Jerman ya, diterjemahkan mereka Gemeinschaft. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya terikat oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah serta kekal. Ya, karena ikatan darah, karena tempat, karena pikiran, berarti keluarga ya termasuk. Ya, boleh karena ikatan darah, karena tempat bisa, karena pikiran. Berarti sudah masuk ke dalam paguyuban. Ya, ada hubungan batin murni, kemudian anggota-anggotanya terikat. Ya, ini dia yang paguyuban. Nah, ini Mas Najwa buat contohnya marga. Oke, boleh juga. Eh, Patembayan. Ini ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya hanya untuk jangka waktu yang pendek. Hubungannya bersifat untuk semua orang. Oke, jadi yang lebih umumnya dia. Ini contohnya interaksi melalui internet. Gitu dia. Contohnya melalui internet, media sosial biasanya ya. Misalnya grup-grup di Facebook. Kan di Facebook itu banyak grup ya. Saya bingung entah grup apa saja gitu kan. Saking banyaknya. Nah, ini biasanya ikatannya ya dalam jangka waktu yang pendek ya, gitu dia. Kalau suku gimana? Eh Masuk ke kalau kalau Mbak nanya dia masuk ke bagian mana itu yang pasti sudah ke paguyuban ya, sudah pasti ke paguyuban. Tapi bisa dibilang suku itu eh, gimana ya? Walaupun misalnya suatu suku itu kan besar ya, satu yang namanya suku itu besar. Jadi bisa juga dia wilayahnya berbeda, berbeda. Nah, kalau paguyuban ini katanya eh, apa ya? Kehidupannya bersama dan ada anggota-anggotanya. Nah, kalau suku saya rasa terlalu besar untuk kategori paguyuban, ya. Tapi eh, masuk ya, tetap masuk kalau misalnya tanya ke bagian mana dia ke paguyuban. Tapi kita lihat lagi definisinya. Lihat lagi, perhatikan lagi definisi paguyuban. Kalau keluarga sudah pasti ya. Hmm. Kemudian eh, ada pro kontra dalam satu grup. Maksudnya gimana Mbak? Maksud Mbak Nuri? Yang pro yang mana pro dan kontrak ya? Atau mistyping? Salah salah ketik ya mungkin ya. Nah, ini Mbak Nuri silahkan dikonfirmasi ya, apa maksudnya. Ya, itu dia. Nanti teman-teman boleh nanti saya akan kasih tugas nih. Saya akan kasih tugas untuk tugas kita yang kedua ini nanti coba eh, tentang paguyuban dan patembayan ya. Coba nanti diperhatikan sekitarnya. Kalau ketemu paguyuban, coba di list. Kenapa itu termasuk paguyuban? Kalau patembayan, coba kenapa itu masuk ke patembayan ya. Ini nanti saya kasih tahu tugasnya. Tapi ada nanti yang paguyuban dan patembayan. Iya, yang tadi menjadi contoh grup dalam internet. Kalau di Indo itu paguyuban pasti rata-rata satu suku loh Mbak. Kayak iya, benar-benar. Tapi paguyuban Banyuwangi sama Banyumas. Oke, tapi Banyuwanginya itu bukan suku kan? Iya, berarti eh, sebenarnya sama, sama yang kita maksudkan. Tadi kan kalau suku masuk ke paguyuban saya bilang kan, cuman suku itu kan terlalu besar, terlalu luas dia, malah wilayahnya berbeda. Nah, kalau Mbak Ika maksudkan, nah ini baru pas dia. Paguyuban Banyuwangi, iya sama-sama berarti berdasarkan wilayah kan, berdasarkan wilayah. Nah, ada anggota-anggotanya. Jadi bukan berarti suku Jawa itu termasuk langsung ke paguyuban. Tapi yang kalau seperti ini paguyuban Banyuwangi. Nah, ini saya setuju. Kenapa? Karena terikat hubungan batin. Nah, kembali kita ke definisi ya. Kita berangkat dari definisi. Nah, nanti nanti PR-nya yang seperti ini. Saya kasih yang seperti ini nanti. Menyebutkan dan memperhatikan sekitar yang mana termasuk paguyuban Patembayan. Nah, ini dia mengenai paguyuban. Oke, menarik ya.
Ya, Reok Panogoro. Oke. Wah, saya jadi banyak ini nih, saya banyak tahu ya, karena teman-teman dari Pulau Jawa banyak ini ya, banyak share. Karena saya lebih banyak berinteraksi di Pulau Sumatera ya. Oke. Yang berikutnya, kelompok berikutnya ini berdasarkan formal atau informal. Ya, formal atau informal. Nah, ini versus ya, ini kebalikannya nih. Yang pertama yang formal. Yang formal ini katanya kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Nah, ini namanya juga formal ya, resmi. Yang resmi dia. Nah, ini ada birokrasi, perusahaan. Perusahaan sudah pasti ya punya peraturan tegas, sengaja diciptakan. Oke, negara. Negara sudah pasti kita punya undang-undang dasar. Selain undang-undang dasar, kita juga punya undang-undang yang lain ya. Banyak-banyak peraturan presiden, kementerian, setiap ini ada masing-masing. Nah, itu termasuk dalam formal group. Kemudian informal group, ini kelompok yang tidak mempunyai struktur yang pasti. Nah, ini strukturnya kurang pasti, artinya kurang kurang tertulis secara jelas seperti di formal group tadi. Kemudian terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang sehingga terjadi pertemuan kepentingan dan pengalaman. Nah, ada pertemuan karena kepentingan dan pengalaman. Ini ada contoh nih, Mbak Ika Arisan termasuk informal, iya Mbak, masuk. Kemudian partai, hmm, iya. Tapi kalau partai eh, ada ya, ada strukturnya ya, ada strukturnya. Kalau misalnya karena pertemuan yang berulang-ulang, iya, ya ada kepentingan, ada pengalaman juga. Oke. Kemudian kalau kooperasi kita lihat ada peraturan tegas, kemudian diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, ada ya, ada. Ya, berarti kooperasi masuk yang ke formal, lagi-lagi formal. Ya, artinya setiap yang ada struktur atau birokrasi, ada peraturan tegas, ya, itu masuk ke formal. Nah, informal ini jauh ke yang lebih yang tadi yang kayak contoh Mbak Ika ya, yang kayak arisan, itu kan ada strukturnya, tapi yang siapa yang pegang uang, ya paling gitu ya. Paling yang ngatur ya di rumah siapa arisannya misalnya. Nah, ini karena pertemuan yang berulang-ulang, ya kan? Karena kepentingan. Jadi biasanya itu anggotanya itu yang ini, yang kelompok kawan terdekat, ya. Misalnya yang dekat rumah atau yang misalnya kawan kampus atau kawan satu kampung misalnya ya. Nah, sama sekali tidak ada peraturan, tidak ada birokrasi, ya, tidak ada ke situ. Oke, nih, nih, ibu-ibu sosialita. Itu bahasa kerennya ya. Nah, itu yang formal ya, yang formal dan informal, yang resmi dan tidak resmi. Ini kelompok yang berikutnya, yang membership sama yang reference, ya, membership group sama reference group. Kalau membership group itu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggotanya. Oke, artinya terdaftar ya. Secara fisik, secara nama kita terdaftar di dalam kelompok itu. Misalnya teman-teman terdaftar di paket C, berarti membernya paket C ya, bagiannya KPC. Kemudian yang reference group ini kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang dalam membentuk kepribadian. Nah, jadi ini lebih yang ke kelompok-kelompok yang tidak apa namanya, tidak ada terdaftar sebagai anggota, tapi tapi bergabung bergabung untuk menjadi acuan bagi seseorang dalam membentuk kepribadian. Misalnya kelompok-kelompok yang ingin apalah ya, contohnya saya mau bikin contoh yang berkaitan sama pembentuk kepribadian ini. Orang-orang yang apa namanya, eh, itu saya kurang tahu, tapi ada ada kelompok yang
Kalau misalnya saya kurang tahu kalau di ini ya, di agama Muslim ya. Tapi kalau misalnya di Nasrani misalnya, itu ada kelompok-kelompok, misalnya di sekolah gitu kan, ada kelompok-kelompok membentuk misalnya 3 atau 4 orang, kemudian mereka akan bersama-sama, misalnya dalam 1 semester, kemudian mereka akan makan bersama atau melakukan kegiatan yang lain bersama. Tujuannya yaitu membentuk kepribadian. Nah, kalau misalnya, oh ini ada kelompok apa namanya? Ini kelompok IPIT apa ya, teman-teman? Artinya tidak terdaftar secara anggota ya, secara nama pun tidak, secara fisik pun tidak ya, tapi hanya kelompok sosial yang kita kita bergabung di dalam hanya untuk suatu tujuan, yaitu ini untuk membentuk kepribadian. Ya, ini menurut modul kita fungsinya untuk membentuk kepribadian. Ini boleh diwajikan ke saya, kelompok IPIT ini. Ini ada PKK katanya. Kalau PKK, kalau PKK ada anggotanya terdaftar nggak secara fisik maupun secara nama? Ini kelompok IPIT apa? Saya kurang tahu. Kelompok IPIT kelompoknya teman-teman atau dibentuk sendiri atau gimana? Oh, Ikatan Pekerja Indo-Taiwan. Hmm, Indo-Taiwan. Oh, saya rasa masuk ke membership ya, karena kalau teman-teman mendaftar nggak? Mendaftar nggak ke IPIT? Ada secara keanggotaan nggak? Misalnya ada peraturannya, yang menjadi anggota adalah siapa? Oh, nggak ada. Oh, berarti iya, boleh ya. Boleh kita kategorikan ke reference group. Intinya kalau misalnya teman-teman mau misalnya memilah ini masuk ke membership atau ke reference, ingat ke ininya, ke definisinya. Membership dia berarti secara fisik ya, secara formal, secara sah dia masuk ke anggotanya. Fisik maupun artinya nama kita tercantum, kita menjadi bagian di situ ya, fisik secara fisik. Nah, di luar itu boleh masukkan ke reference gitu dia. Kalau memang nggak ada terdaftar berarti termasuk ya, IP termasuk ke reference ya. Hmm. Oke. Oh, oke. Iya. Wah, ini teman-teman cerdas-cerdas semua nih. Oke. Eh, wah, waktunya cepat sekali ya. Ini kita masih banyak nih. Kita masuk ke lembaga sosial. Ini lembaga adalah proses-proses yang tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Ini ada contohnya saya buat, misalnya agama bukan sekelompok orang, tetapi suatu sistem gagasan, kepercayaan, praktik, dan hubungan. Nah, jadi ada lembaga-lembaga ya di masyarakat, di sosial, dan ini kita mau bahas dulu berdasarkan tipe-tipenya. Ini yang pertama berdasarkan perkembangannya. Ini agak ini nih istilahnya ya. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya. Eh, yang pertama itu creative institution. Ini lembaga-lembaga primer yang tak sengaja tumbuh dari adat istiadat dalam masyarakat. Nah, ini ada contohnya hak milik, perkawinan, dan agama. Ya, jadi itu lembaga ya, ya. Agama, perkawinan, seperti itu lembaga-lembaga dalam masyarakat. Masuk ke kategori lembaga primer ya, kreatif creative institution. Jadi tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat dalam masyarakat. Jadi tergantung kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat itu. Tapi eh, termasuk kepada yang primer ya. Ini berdasarkan perkembangannya. Kemudian ada yang inactive, inactive institution. Ini lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu yang berakar dari kebiasaan-kebiasaan. Ini contohnya ya, ini ada di modul kita juga. Teman-teman boleh buka. Silakan dibuka. Ini contohnya lembaga perdagangan dan lembaga pendidikan. Nah, berarti eh,
lembaga pendidikan sekolah, misalnya tempat kursus atau apapun itu lembaga yang berhubungan dengan lembaga pendidikan itu masuk kepada inactive, ya. Dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan pendidikan ada ya, tujuan pendidikan ada, tujuan lembaga perdagangan ada, yang pasti ya, memenuhi kebutuhan masyarakat di situ, untuk tujuan ekonomi, yang dan tujuan bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu dia, itu termasuk kepada yang inactive ya, bukan yang primer, bukan yang kreatif. Itu dia. Ini berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya ya. Oh, ini ada pertanyaan baik Kak, kalau hukum ada termasuk apa? Eh, Kalau itu nanti saya bisa jelaskan nanti di bagian nilai dan norma ya, di apa namanya, di bab 2, karena eh, di situ lebih jelas nanti contohnya dia masuk kemana. Iya, nanti nanti ada kan kayak norma agama, norma hukum, nanti ada adat nanti masuk di sana Mbak Ika. Jadi nanti datang ya, hadir di bab 2 biar lebih jelas. Oke, itu tadi berdasarkan perkembangannya ya, inactive sama kreatif. Ya, ada contohnya tadi. Kemudian sekarang kita masuk ke berdasarkan penyebarannya. Ini berdasarkan penyebarannya, general institution, yaitu lembaga yang hampir dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, misalnya agama ya, saya rasa semua masyarakat di dunia di belahan benua dan negara manapun tahu ya. Jadi dikatakan dia general. General itu maksudnya umum ya. Nah, kemudian ada yang restricted. Kalau restricted, kalau kita terjemahkan itu ke bahasa Indonesia itu ketat. Nah, ketat kalau ke personal bisa dikatakan kejam. Jadi berarti bisa dikatakan itu yang lebih spesifik lagi, yang lebih kecil ya. Nah, kalau tadi yang A kan itu general, berarti ada yang lebih kecilnya lagi, ya, yang lebih spesifik. Ini dia contohnya, dibagi-bagi lagi yang general tadi, misalnya agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Itu dia, itu berdasarkan penyebaran ya, berdasarkan penyebaran. Kemudian berdasarkan fungsi, ini berdasarkan fungsinya, ada operative institution. Ini lembaga yang menghimpun pola tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga. Ini lembaga-lembaga dalam bidang pertanian contohnya. Ini berdasarkan fungsi ya. Ini berdasarkan fungsi. Nah, untuk lembaga-lembaga pertanian itu masuk ke operatif ya, operative institution. Ada polanya, ada tata caranya untuk mencapai tujuan lembaga pertanian itu sendiri. Yang regulatif ini yang hanya mengawasi, yang tujuannya itu mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga, yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu. Ini contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Ini berdasarkan fungsinya masuk masuk ya, lembaga pengadilan sama kejaksaan ke regulatif. Nah, jadi saya rasa hmm, bisa dari contoh dari akar katanya ini, misalnya operatif, kalau kita bahasa Indonesianya operasi ya, tetap ya. Kalau regulatif bersifat mengatur peraturan, regulasi ya, regulasi itu peraturan. Nah, jadi namanya regulasi, dia mengawasi gitu ya, mengawasi adat istiadat, tata kelakuan, contohnya kejaksaan, keadilan. Yang operatif tadi yang bersifat beroperasi, menghimpun cara dan pola untuk mencapai tujuan. Ini berdasarkan fungsi, karena banyak sekali istilahnya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengambil poin-poinnya aja supaya ingat ya. Tidak perlu dihafal, nggak perlu dihafal. Yang penting teman-teman paham. Jadi nanti ketika ada soal, ada connect gitu kan, connect karena oh kemarin kami bahas ini, koneksinya ke sini. Karena kalau dihafal saya rasa terlalu banyak ya, modul kita juga banyak sekali bahasannya. Nah, jadi coba dipahami saja dengan pemahamannya sendiri, tidak usah dipaksakan. Terus ambil ambil poin-poinnya, ya, ambil poin-poin yang gampang ya menurut teman-teman bisa ini ya, sampai di luar kepala. Oke, mantap. Yang kemudian ini berdasarkan penerimaan masyarakat. Ini berdasarkan penerimaan masyarakat, katanya hmm, ini saya kurang tahu juga, modul kita pakai banyak istilah bahasa Inggris ya. Approved socially sanctioned institution ya. Nah, kalau kalau saya terjemahkan ini, approve artinya disetujui.
Oke, approve artinya diterima, disetujui. Socially, secara sosial, secara umum. Sanction, sanction itu sanksi, sanksi, hukuman bisa. Institution, institution lembaga. Ya, kalau diterjemahkan satu-satu nggak nyambung sebenarnya. Tapi itu dia, itu namanya. Ya, approved socially sanctioned institution, yaitu lembaga-lembaga yang sudah diterima masyarakat. Contohnya perusahaan dan sekolah. Nah, jadi biar gampang ingatnya, ingat aja kalau berdasarkan penerimaan masyarakat, yang diterima paling banyak perusahaan dan sekolah misalnya. Sekolah kan di mana-mana diterima masyarakat ya, nggak ada yang nggak diterima perusahaan. Perusahaan juga gitu ya untuk menopang ekonomi, untuk keperluan banyak ya, banyak sekolah sudah pasti tujuan pendidikan. Nah, jadi kalau berdasarkan penerimaan masyarakat, lembaga yang banyak diterima masyarakat yaitu perusahaan dan sekolah. Gitu aja memahaminya. Oke. Kemudian yang unsanctioned institution, ini kebalikannya. Ini lembaga yang sudah ditolak oleh masyarakat. Tadi lembaga yang diterima ya, contohnya perusahaan dan sekolah. Ini lembaga yang ditolak. Ya, ini lembaga yang ditolak. Uh, ini meskipun masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Oh iya, ya. Contohnya ini ada nih. Kelompok penjahat, penipu, dan pencopet. Ini nggak diinginkan ya, nggak diinginkan di masyarakat. Ini ditolak. Ya, tapi ada kelompok ini ada. Oke, begal. Oke, ini Mas, ini siapa? Yang Mbak Rin dan teman yang lain izin nggak bisa masuk. Iya, tadi eh, saya saya sudah ngobrol sama Mbak Raini, ya, karena ada tadi juga yang izin. Tadi ada Mbak Dari namanya. Saya bilang coba lapor ke Mbak Raini aja supaya Mbak Raini konfirmasi ke saya. Gitu dia. Ya, jadi wah, eh, ini panjang pembahasan ini ya mengenai pencopet ini ya. Nah, jadi mereka bagian kelompok masyarakat kah? Iya, bagian kelompok masyarakat. Mereka bagian dari unsanctioned institution, yaitu lembaga yang ditolak masyarakat. Ya, kayak para koruptor, misalnya ini begal tadi ya. Oke, ini yang berikutnya. Aduh, ini berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat ya. Ini basic institution. Basic itu base, dasar. Artinya lembaga yang dasar, yaitu lembaga yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Nah, ini contohnya keluarga, keluarga, sekolah, dan negara. Nah, ini berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat. Kemudian ada subsidiary institution. Ini lembaga yang dianggap kurang penting ya dibandingkan yang basic tadi yang penting ya, yang penting yang dasar. Oke, ini subsidiary ya, lembaga yang dianggap kurang penting dibandingkan basic institution, hanya pelengkap. Nah, berarti ingat yang basic itu yang penting dan dasar, yang subsidiary yang pelengkap dan penunjang. Oke, bisa dibedakan ya. Nah, ini ada contohnya. Kalau yang pelengkap, kata Bu Titin olahraga penting. Iya, saya setuju. Ya penting. Tapi ini kalau di sosiologi kita berdasarkan sistem nilai di masyarakat, kita anggap olahraga itu apa ya, penunjang. Bukan bukan berarti tidak penting ya. Ya, tapi tidak terlalu vital. Artinya vital sebenarnya. Aduh, saya jadi bingung gimana. Vital sebenarnya. Tapi dibandingkan keluarga, dibandingkan sekolah, seperti itu ya. Nah, seperti hiburan, rekreasi penting ya. Kalau nggak kita stres gitu kan. Tapi itu masuk ke kategori subsidiary, masuk ke penunjang ya, pelengkap gitu dia. Oke.
Nah, ini ada peran ya, peran atau role. Berarti shopping nggak penting. Oh, saya jadi bingung nih. Kalau cewek ditanya penting atau nggak penting, pasti penting ya. Nah, tapi masuk kepada yang subsidiary karena tidak vital, ya, tidak begitu mendasar dia. Itu hanya hanya kalau ada waktu dan kalau ada uangnya. Oke, jadi katanya di sini ada peran juga dalam masyarakat. Ini ada dibahas ya. Saya rasa ada poin yang penting kita ambil dari sini juga. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Sudah pasti ya. Kita juga punya peran masing-masing. Oke, punya sesuai dengan kedudukan kita. Jadi kita punya hak dan kewajiban. Dalam semua peran apapun itu ada hak dan kewajiban. Presiden pun punya hak dan kewajibannya karena perannya sebagai presiden gitu ya. Nah, peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat terhadapnya. Misalnya peran Pak Polisi misalnya, peran guru, peran tutor. Wah, kena ke saya nih. Nah, ya kepala desa contohnya, ya dokter, benar benar. Nah, misalnya dokter. Nah, apa yang harus diperbuatnya? Ya, apa yang harus diperbuatnya bagi masyarakat? Nah, kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya, gitu dia. Nah, jadi peran itu mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dengan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Nah, misalnya kayak, oh ini contoh contoh Mbak Neng yang berikutnya siswa. Siswa misalnya. Nah, siswa perannya berarti belajar, ya kan? Belajar datang ke sekolah kalau di sekolah, kalau di KPC berarti hadir di kelas, mengerjakan tugas, gitu kan? Mengerjakan soal UTS dan UAS misalnya. Kemudian berinteraksi, berdiskusi di kelas aktif, gitu kan? Menjawab pertanyaan tutor misalnya. Jadi saya bisa meramalkan perbuatan teman-teman. Ini dia ada dikatakan di sini, ada disebutkan. Nah, peranan itu menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang. Jadi saya meramalkan sepertinya itu mengharapkan gitu kan. Jadi tahu saya berarti oh teman-teman kan siswa. Oh berarti nanti akan menjawab pertanyaan saya, akan masuk ke kelas saya. Nah, akan menjawab soal-soal, akan mengirimkan tugas tepat waktu. Nah, seperti itu dia. Oke, itu dia perannya. Kemudian yang berikutnya dinamika sosial. Ini dinamika itu artinya perubahan, ya perubahan. Jadi di dalam masyarakat itu ada kan ada perubahan. Nah itu disebutkan dengan dinamika sosial. Ini katanya dinamika sosial ini adalah penelaahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fakta-fakta sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke, ini perubahan-perubahan ya, tadi saya sudah sebutkan. Jadi ini tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam fakta-fakta sosial, ya, dalam kehidupan fakta sosial masyarakat. Iya, tugasnya telat ya. Nah, jadi dalam dinamika sosial ada pembahasan tentang pengendalian sosial. Ini pembahasannya yang pertama. Kita akan eh, kupas ya. Pengendalian sosial itu katanya segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ada pengendalian sosial ya. Nah, jadi kalau ada pengendalian sosial berarti hmm, apa namanya? Ada mungkin perubahan yang terjadi. Nah, itulah yang ditelaah. Perubahan-perubahan itu yang ditelaah ya. Makanya dikatakan dinamika sosial. Itu dia. Nah, jadi ada pengendalian sosial dalam dinamika. Ya, dalam perubahan sosial ada pengendalian sosial. Itu poin yang teman-teman harus ingat. Kemudian apa lagi? Nah, mobilitas sosial. Ini juga ada. Di halaman eh, saya saya kurang ini, Mbak. Pokoknya dia itu bab satu paling belakang ya, sebelum masuk bab 2 sekitar 2 atau 3 halaman ya. Coba coba Mbak Neng buka. Yang lain juga silahkan boleh. Kemudian apalagi selain pengendalian sosial, ada mobilitas sosial ya. Katanya lingkup mobilitas sosial meliputi peristiwa sosial di mana individu atau kelompok-kelompok bergerak dan berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Nah, ini saya singkat saja. Saya singkat saja langsung kalau artinya
lingkup mobilitas sosial ini merupakan pergerakan atau perpindahan, ya, perpindahan masyarakat dari satu lapisan ke lapisan yang lain, misalnya dari lapisan kelompok ekonomi menengah, misalnya, menjadi kelompok ekonomi atas. Nah, ada pergerakan ya, ada perubahan, ya, lagi-lagi perubahan. Dinamika tadi artinya perubahan. Nah, jadi di dalam dinamika sosial ada mobilitas sosial juga. Nah, yang ekonomi atas juga bisa menjadi ekonomi bawah misalnya. Oke, jadi ada perpindahan ya, ada perpindahan dari segi lapisan sosial. Oke, selain mobilitas sosial ada penyimpangan sosial, ya. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Ya, penyimpangan sosial ya. Ada yang mau kasih contoh penyimpangan sosial? Ini ciri-cirinya katanya dapat didefinisikan, ya. Ada penyimpangan yang ditolak dan ada yang diterima, penyimpangan yang relatif dan mutlak. Copet maksudnya. Uh, ada definisi copet, ada penyimpangan yang ditolak atau ada yang diterima. Nah, saya mau kasih contoh, mungkin penyimpangan seksual ya. Misalnya yang kelompok kelompok homoseksual misalnya kan, yang lesbi. Kalau di sini di Taiwan mungkin itu sangat di ini ya, saya rasa sangat didukung dan mereka bebas ya. Kelompok-kelompok kaum transseksual misalnya yang dia dulunya wanita menjadi pria gitu kan. Nah, itu kan kelompok transseksual. Nah, kalau dari segi sosial itu penyimpangan sosial karena menurut gender itu tidak ada ya, itu masih ditemukan baru-baru ini. Nah, itu ada definisinya. Misalnya transseksual itu apa definisinya? Penyimpangan itu ditolak, iya. Kalau di tempat mungkin yang masih sangat tradisional ya, misalnya di kampung saya itu masih ditolak. Ada justru yang menerima, gitu ya. Itu contohnya, biar teman-teman gampang. Oke, kemudian perubahan sosial ya. Ini katanya masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan. Itu menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, ya, lembaga-lembaga tadi banyak lembaga-lembaga dalam masyarakat kan. Kemudian itu katanya mengalami perubahan secara terus-menerus sudah pasti. Namanya masyarakat ya, masyarakat berinteraksi kan, nggak mungkin nggak ada perubahan yang terjadi. Nah, jadi ada perubahan sosial ya. Kemudian yang berikutnya itu ini konsep yang terjadi dalam dinamika sosial ya, dalam perubahan-perubahan tadi ada tiga ada tiga proses. Oke, ada tiga proses perubahan. Yang pertama ini proses difusi. Ini katanya proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan sejarah ke seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran migrasi kelompok-kelompok manusia di bumi. Nah, ini misalnya kayak penduduk India ya, misalnya mereka migrasi kemana-mana, saya rasa mereka ada di negara mana saja pun ya, sama seperti misalnya kelompok Cina ya, di mana-mana ada Chinatown ya, di Indonesia juga misalnya kelompok-kelompoknya orang India juga. Nah, jadi ada unsur-unsur kebudayaan dan sejarah yang tersebar seiring ketika mereka pindah, seiring ketika mereka bermigrasi ya, kelompok-kelompok tadi itu namanya proses difusi ya. Ingat contohnya tadi yang sudah saya kasih tahu. Kemudian ada akulturasi. Nah, kalau yang akulturasi ini proses sosial yang timbul, ya, proses sosial yang timbul bila bertemu suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan yang asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Misalnya budaya Barat ya, budaya Barat banyak juga orang-orang yang datang ke Indonesia, misalnya mereka punya kebudayaan berpakaian yang seperti apa, misalnya. Nah, itu lambat laun kita lihat, kita terima, dan jadinya jadi kita pakai misalnya kan. Nah, itu ada akulturasi. Kita juga uh, misalnya di dunia apa ya, pop misalnya, uh, apa, K-pop gitu kan. Nah, misalnya rock, nah itu kan tidak berasal dari Indonesia ya, gitu dia. Kemudian ada asimilasi, ini proses perpaduan dari dua kebudayaan. Nah, ini lebih ke yang dua kebudayaan ya. Ya, jadi porsinya saya rasa sama, ini balance gitu kan. Nah, ini
katanya timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif dari waktu yang lama. Nah, proses perpaduan dua kebudayaan. Ini ada ini Mbak Nuri katanya apa? Seperti halnya budaya Indonesia yang datang ke Taiwan. Oh ya, bisa bisa ya. Nah, ini perpaduan dua kebudayaan ya. Jadi itu asimilasi. Kalau ada perpaduan dari misalnya dua suku ya menghasilkan suatu apa namanya hal yang baru atau misalnya tari baru kan misalnya ini tari kreasi misalnya. Nah, itu bentuk ya. Itu salah satu bentuk dari itu dia. Yang terakhir, ya yang berikutnya ini inovasi dan penemuan. Ini suatu proses pembaruan dan penggunaan sumber alam, energi, modal, teknologi yang menyebabkan timbul produksi baru. Nah, penemuan yang baru di masyarakat disebut discovery. Dan discovery akan menjadi invention kalau masyarakat sudah menerima, mengakui, dan menerapkan. Misalnya, kalau komputer misalnya ya, komputer, laptop. Nah, itu kan dulu ditemukan di discovery. Nah, ada unsur baru, ada alat teknologi baru nih, kan? Gitu. Itu namanya discovery ditemukan. Nah, kemudian lama-kelamaan hmm, tidak hanya ditemukan ya, malah diperbanyak, kemudian disebar ke seluruh dunia, mengakui, menerima, bahkan memakainya ya. Itu namanya invention. Gitu dia ya. Oke, itu dia yang kalau inovasi, inovasi dan penemuan. Kalau internalisasi, ini proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia meninggal. Nah, dalam proses ini ia belajar menanamkan segala hasrat, perasaan, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidup dalam kepribadiannya. Nah, kalau ini prosesnya yang dari lahir ya, dari lahir. Nah, ini proses yang yang panjang, yang yang pembentukan emosi juga di sini terjadi. Oke. Kemudian ada sosialisasi. Ini kalau kalau sosialisasi, saya rasa ini gampang ya. Ini seorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan berinteraksi dengan segala macam individu. Nah, jadi secara terus-menerus ya, saya rasa kalau sosialisasi gampang karena teman-teman juga melakukan sosialisasi. Jadi kita belajar banyak hal karena kita berinteraksi, ya. Kita berinteraksi dengan teman, dengan orang lain. Nah, itu proses sosialisasi. Beda dengan internalisasi. Kalau internalisasi ini dari diri sendiri. Kita sendiri yang belajar bagaimana menanamkan apa namanya? Karakter yang bagus gitu ya, bagaimana mengelola emosi, perasaan. Nah, itu internalisasi kita sendiri yang berperan. Kalau sosialisasi kita ada orang lain karena kita berinteraksi. Nah, kita menjadi tahu pola-pola ini, seperti itu ya peranan sosial ya. Ini kayak budaya di Damasyara di Sumber. Damasyara. Oh, saya baru dengar ini, Mas. Apa kira-kira ya? Damasyara ini ya. Oke, sembari menunggu jawaban Mas Najwa ini saya mau yang ini bagian G, enkulturasi atau pembudayaan. Ini proses seseorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Nah, ini proses pembudayaan ya. Ketika teman-teman belajar budaya Jawa, yang Sunda belajar budaya Sunda. Teman-teman pelajari budayanya, teman-teman sesuaikan sikap dengan adat-adat yang ada, dengan normanya. Nah, itu namanya pembudayaan atau enkulturasi. Gampang ya, enkulturasi. Semua kita pasti akan melakukan ini. Saya rasa kita semua melakukan ini. Damasyara saya baru dengar, Mas. Beneran. Saya nanti saya coba cari di Google ya, Damasyara di Sumbar. Oke. Jadi kita sudah habis ya. Maaf ini saya lewat ya. Saya lewat. Tapi karena tadi kita terlambat juga masuknya 5 menit ya. Ya, kami baru dengar nih Mas Najwa boleh cerita sambil sambil saya ini tampilkan di whiteboard kita ada tugas. Oke, ada tugas 3 ya. Ada tugas kita kelihatan